Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk ke dalam khatimatul wasiyah, penutup daripada wasiat yang kita baca dari kalam Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Al-Wasaya An-Nafi'ah, wasiat-wasiat yang bermanfaat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun munjiyatun khasyatullah fil ghaibi wasyahadah wa kalimatul adli fil ridha wal ghadab wal qasdu fil ghina wal fakri." Beliau melanjutkan wasiatnya dengan menukil sebuah hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kata Nabi, "Thalathun munjiyatun", 3 hal yang bisa menyelamatkan. Wa thalathun muhlikatun, ada 3 hal juga yang mencelakakan. Thalathun munjiyatun, 3 yang menyelamatkan. Yang pertama, khasyatullah fil ghaibi wasyahadah, takut kepada Allah di waktu sembunyi dan terang-terangan, akan menyelamatkan manusia. Yaitu maknanya takwa kepada Allah fis sirri wal alan, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Kalau orang sudah takut sama Allah, berarti dia takwa. Lah takut itu perasaan di dalam hati, ada seseorang yang mengawasi. Ya. Dengannya dia tidak berani untuk bermaksiat. Kalau sudah seseorang saja dia takut, lalu bagaimana dengan zat yang setiap saat melihat dia? Maka takut yang awal di bawah sekarang naik lebih tinggi. Kalau ada orang mau berbuat maksiat, merasa di belakang ada orang lihat, takut dia. Bagaimana? Sudah bagus. Lebih bagus lagi kalau mau maksiat, merasa dilihat oleh zat yang maha melihat. Terus bagaimana? Tingkatannya lebih tinggi. Ada bahkan disebutkan, itu takut itu kan bahasa Arabnya khosyah. Lah, ilmu agama yang kalian tuntut itu intinya di khosyah. Kata Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, al-ilmu khosyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu itu intinya takut sama Allah. Terus orang takut itu ada ciri-cirinya, diketahui. Maknanya setiap orang punya ilmu itu pasti mengamalkan. Mau maksiat takut, mau khianat takut, mau ngurangi hak orang lain takut. Kenapa? Punya ilmu. Lah inti punya ilmu itu apa? Takut. Kalau orang punya ilmu nggak takut, hakikatnya nggak punya ilmu. Karena intinya ilmu itu takut kepada Allah. Paham? Lah, ketika takut ini hilang, sifat khosyah itu hilang dalam diri manusia, akhirnya mulai dia berani untuk maksiat. Merasa Allah itu ada ketika pengajian, nggak ada ketika di luar pengajian. Allah itu ada ketika terang-terangan, kalau anak sendiri Allah nggak lihat. Berarti sifat khosyahnya hilang. Kalau khosyah hilang, percuma punya ilmu. Waliyadzubillah. Makanya ada satu orang murid datang kepada gurunya, bilang, "Wahai guru, katanya orang itu kalau maksiat kena musibah, ya, disiksa oleh Allah. Tapi saya ini maksiat sama Allah. Saya jujur, saya maksiat sama Allah. Tapi kenapa saya ini kok sehat-sehat aja, nggak kena bala atau musibah, siksa nggak turun sama saya?" Terus fatabassama asy-syaikhu, kemudian senyum syekhnya dan mengatakan gini, apakah musibah itu harus zahir? Seperti kecelakaan, kena kebakaran, tenggelam, tsunami, gempa. Enggak cuma itu musibah. Musibah itu hilangnya sifat takut dari dirimu kepada Allah
sudah musibah terbesar. Ya, kau bermaksiat di hadapan orang tuamu saja kau berani, kau durhaka. Lalu bagaimana kau bermaksiat di hadapan zat yang menciptakan kamu? Wah, ini musibah terbesar, akbarul masaib ini. Jadi itu kena musibah cuma tidak ngerasa. Apa? Hilangnya sifat takut. Waliyadzubillah. Yang kedua, wa kalimatul adli fir ridha wal ghadab. Kalimat yang benar baik itu dalam keadaan marah ataupun tidak marah. Baik itu dalam keadaan ridha ataupun marah. Kalimatnya jujur. Ya. Itu adalah munjiat sesuatu yang menyelamatkan umat manusia. Karena terkadang ucapan benar itu ketika ridho, dapat rezeki, Masya Allah. Tapi ketika marah, wah, omongan yang tidak bisa dibuat sekarang dibuat. Omongan yang dulu nggak bisa keluar, sekarang keluar. Dulu nggak sombong, karena marah bisa sombong. Sampai ulama mengatakan hawa nafsu itu kalau dikumpulkan semuanya, itu terbagi menjadi 3. Hawa nafsu itu terbagi menjadi 3. Pertama, asyahawatul mubahat, syahwat yang diperbolehkan. Seperti makan, minum, kumpul sama istri, tidur, ya, milih makanan, itu syahwat yang masih diperbolehkan, boleh-boleh aja. Yang kedua, syahwat yang mengajak kepada kemaksiatan. Ya. Hawa nafsu al-ammarah bisu yang mengajak kita untuk maksiat. Ini harus ditekan. Wah, harus. Sifatnya bagaimana? Sifatnya nuntut kepada satu. Lek pengen iki ya wis iki. Diganti liyane gak gelem. Beda dengan godaan setan. Kalau godaan setan itu ente dituntut seperti ini, ditawari sesuatu yang lain, mau dia. Caranya bedakan bisikan itu setan atau hawa nafsu. Misal tuh, ini mending mokel lah. Ini mending buka puasa aja. Dengan cara apa? Ini lapar. Ya. Ana pengen bakso. Bisikan masuk. Jangan jangan buka puasa dengan bakso, rugi ente. Apa? Rokokan aja. Kemudian itu pes, enggak ada. Enak bakso. Datang lagi. Gini, pakai es teler aja bukanya. Enggak, ana pengen bakso. Yang datang sama ente itu bisikan setan. Karena ketika masuk ini enggak bisa, dia cari yang lain. Gak bisa lewat sini, dia cari yang lain. Faham? Tapi keinginan ente itu hawa nafsu. Maunya bakso. Ditawari yang lain gak mau. Ya boleh tahu telur. Tak mau, maunya bakso. Nah itu namanya ajakan hawa nafsu. Paham bedanya? Itu yang kedua. Yang ketiga, yang namanya nafsu itu adalah al-ghadabu, marah. Wah, kalau sudah marah, hawa nafsu nggak terkontrol. Yang awalnya jaga omongan, hilang omongannya, jadi omongan nggak bener. Yang awalnya nggak main tangan. Iya. Yang awalnya nggak berani berbuat kejahatan, sekarang gara-gara marah berani berbuat kejahatan. Makanya di kitab-kitab fikih itu nggak boleh hakim itu memutuskan perkara ketika lapar, haus, marah. Boleh. Ngantuk. Hakim itu memutuskan perkara itu tunggu, lihat dulu betul-betul dirinya fit, lihat menimbang. Ini perkara A, ini perkara B, dipikir sesuai kadar keilmuan, bagaimana hukum Allah, diputuskan. Makanya ghadab itu bahaya. Ya. Lah ghadab yang paling afdol itu adalah, atau marah paling afdol itu adalah marah karena Allah. Tapi kalau marah karena hak ente yang dikurangi, itu bukan marah yang baik. Marah karena Allah itu agama Allah dilecehkan, atau syiar-syiar Allah itu dinista.
masjid dikencingi. Ya, lu yang kencing anak kecil Ustaz. Ya jangan ngamuk emang anak kecil. Ya, dikencingi sama orang kafir. Marah. Azan dilarang. Nggak boleh. Syiar marah boleh di situ. Tapi kalau misalkan yang dicaci ente marah. Ada kata Imam Syafi'i, manistughdiba wa lam yaghdab fa huwa himar. Orang kalau dibuat marah agamanya terus dia nggak marah, koyok himar. Himar itu hewan yang paling bodoh. Lihat ente suruh ke kanan dia ke kiri. Itu himar. Ente jurus stop dia, stop, tidak mau tetap jalan. Itu himar. Sampai di dalam Al-Quran Allah katakan wa inna angkarol aswati la sautul hamir. Suara paling dibenci itu suaranya himar, mengkiki. Memang juga orang Arab itu kalau memisalkan sesuatu yang bodoh, dungu, himar, Allah kama himar inti. Kalau kita kan apa? Anjing. Wasu. Loh, di orang Arab anjing itu hanya najis tok, tapi pinter. Sebab ada namanya kalbul mu'allam, anjing terlatih. Boleh nggak kita ngerawat anjing seperti itu? Boleh, asalkan ente siap untuk membasuh najis mughalladhah. Tapi kalau sudah himar, siapa mau ngerawat himar? Suruh kanan ngiri. Iya. Himar itu kendaraan yang ditunggangi aja, disetir. Kalau anjing tinggal diginiin. Datang dia, coba himar. Ente yang diginiin sama himar. Nggak bisa. Makanya dibuat marah, agamanya nggak marah. Wallahi himar ada. Wallahu alam. Kemudian, yang ketiga, al-qasdu fil ghina wal fakri. Termasuk daripada hal yang menyelamatkan adalah al-qasdu fil ghina wal fakri, minta kepada Allah, bersandar kepada Allah dalam keadaan kaya dan fakir miskin. Orang itu kadang bersandar sama Allah ketika fakir, ketika kaya hilang. Orang itu munajatnya ngebet kapan? Ketika nggak punya apa-apa. Ketika punya apa-apa, dia mampu, nggak ada lagi sudah munajatnya sama Allah. Itu 3 hal yang menyelamatkan. Dan Nabi mengatakan wa salasun muhlikatun. Ada 3 hal juga yang mencelakakan. 1, syuhun muta'. Pelit yang dituruti. Wa hawa muttaba'. Hawa nafsu yang diikuti. Enggak tahu dikekang. Wa i'jabul mar'i bi nafsih. Sifat ujub seseorang terhadap dirinya. Tidak tahu ana. Perasaan dalam hati ya. Yang tidak tahu ana. Ana ini gini loh. Coba kita tanya istri ana. Paling beruntung dapat ana ini. Ada i'jab. Orang ujub. Ya. Dan tidak ada bisa mengklaim orang lain ujub kecuali dirinya sendiri. Penyakit hati. Siapa yang tahu? Dirinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man khafa adlaj wa man adlaja balagal manzil ala inna sil'atallahi ghaliyatun ala inna sil'atallahi jannah. Man khafa adlaj. Kata Rasulullah, barang siapa yang takut dia akan masuk. Wa man adlaj balagal manzil. Kalau sudah masuk dia akan sampai ke rumahnya. Ala ketahuilah inna sil'atallahi ghaliyatun. Barangnya Allah itu, dagangannya Allah itu mahal. Apa dagangannya Allah? Ketaatan kita. Syariat Islam ini, sholat itu mahal hadirin. Ya. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah barangnya Allah Ta'ala itu surga. Cara dapat surga gimana? Ibadah. Wa qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu li Umar bin Al-Khattab hina istakhlafahu ittaqillaha ya Umar idza wulita 'alan nas. Kata Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Umar ketika Sayyidina Abu Bakar mengangkat Umar menjadi khalifah sepeninggalnya nanti. Jadi Rasulullah
khalifah pertama. Ya. Ketika wafat, terus bagaimana? Itu ditunjuk oleh sahabat. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Dengan berbagai problem. Nabi wafat hari Senin, baru dikubur hari Rabu. Kenapa? Karena sibuk bagaimana pemerintahan. Siapa badalnya Nabi sekarang? Gantinya Nabi siapa? Muhajirin dan Ansor mau tengkar. Kenapa? Karena Nabi orang Mekah, ikut Muhajirin. Terus Nabi wafat di mana? Di Madinah, orang Ansor. Muhajirin bilang, ini orang Mekah. Kalau sudah wafat, penggantinya sama orang Mekah. Orang Madinah bilang, ente orang Mekah dari ditampung kita, jadi apa? Enggak. Ente kesini enggak bawa apa-apa, kita yang ngasih. Kita semuanya ini banyak beriman sama Nabi, yang bantu Nabi kita. Benernya itu yang jadi badalnya Nabi, khalifah selanjutnya dari kita. Setelah cekcok beberapa hari tadi itu, Sayyidina Umar diminta sama orang-orang, paling pantas itu Umar. Tegas, keras, bijak, itu jadi khalifahnya Nabi paling pantas. Coba lihat Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, salah. Yang pantas itu Abu Bakar. Orang pertama beriman. Mertua Kanjeng Nabi. Ya kan? Belum lagi Shahib fil Ghar, temannya ketika di gua. Terus yang membenarkan kejadian Isra wal Mi'raj, Siddiq. Lah ketika milih Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar langsung menghampiri Sayyidina Abu Bakar dan mengatakan, "Mudda yadak ya Abu Bakar." Tangan ente mana? Ana mau baiat. Gak musyawarah se. Buat apa? Ente paling pantas. Kalau enggak, kita tetap beda pendapat seperti ini. Amadda yadahu. Baru dikasih. Ketika dikasih, baru baiat. Ketika baiat, semuanya sahabat baiat saat itu, maka menjadilah khalifah pertama siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sepeninggal Nabi. Itu pilihan kan? Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar ke Sayyidina Umar, tidak ada pilihan, tapi penunjukan. Ditunjuk. Sebelum wafat Sayyidina Abu Bakar, aku lihat perkara ini yang paling pantas memegang engkau, wahai Umar. Siapa lagi? Karena setiap saat itu dua orang ini, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Di perang, ya dua orang ini. Bahkan ketika di Uhud Nabi kan sujjajabinu, sobek dahinya, waka surat rubaiyah tuh, gigi taring itu patah, hilang. Nabi tidak tahu kemana. Hanya terlihat satu sahabat melihat Nabi lagi digotong oleh dua orang, kanan Abu Bakar, kiri Umar. Sudah semua orang-orang ini sudah tiga serangkai ini kemana-mana sudah, gitu loh. Kalau khalifah pertama ini, mungkin selanjutnya ini. Nah, ketika seperti itu, Sayyidina Abu Bakar menunjuk Sayyidina Umar, hina istakhlafahu, apa kata Abu Bakar? Ittaqillaha ya Umar idza wulita 'alan nas. Hati-hati wahai Umar kalau jadi pemimpin manusia. Ya. Sayyidina Umar keras. Abdullah bin Umar, salah satu putra Sayyidina Umar tadi itu pernah ngambil kayu bakar untuk bahan godok air. Godok air tuh biar air panas pakai apa? Pakai kayu bakar kan, dibakar kan, Terus kayu bakarnya tadi itu punyanya Baitul Mal, punyanya kas negara. Ketahuan. Dimarahi sama Sayyidina Umar. Jangan berbuat demikian lagi. Aku tidak mau masuk neraka gara-gara keseret sama anak sendiri. Nah, ketika khutbah, ada khutbah, Sayyidina Umar menjelaskan bagaimana zuhud. Kalau bisa orang muslim itu pakai pakaian satu, jangan dua. Sayyidina Umar pakai dua. Pakai gamis sama pakai jubah. Zuhud itu adalah hiasan orang mukmin. Kak lama ada satu orang berdiri. Tanya atau protes. Nah, silahkan. Antum ngomong zuhud. Orang suruh pakai baju satu, antum pakai dua.
Langsung bilang, "Aina waladi Abdullah bin Umar?" Mana anakku Abdullah bin Umar? Gum, berdiri. Berdiri. Ini punya siapa ini baju? Punya Fulan bin Fulan. Punya anak yang mana? Yang gamis. Ana minjem ini. Jubah ini ana minjem. Bayangkan. Keras Sayyidina Umar. Makanya Sayyidina Umar itu dibunuh sama siapa? Abu Lu'lu'ah. Namanya Fairuz. Gara-gara apa? Abu Lu'lu'ah ini minta, dia kan kafir Majusi. Kalau kafir itu wajib bayar pajak. Terus dia minta keringanan pajak. Datang ke Sayyidina Umar. Ana minta keringanan pajak. Kata Sayyidina Umar, tidak bisa. Nanti orang kafir. Nanti orang kafir. Terus bilang, semua dapat keadilan Umar kecuali ana. Ana akan bunuh Umar. Dia ambil tuh zinjar, pisau itu yang sudah dilumuri racun. Ketika sholat, Allahu Akbar, ditusuk dari belakang Sayyidina Umar. Ketika tusuk, jatuh, lari kan? Lari, dikeroyok sama orang, masih menusuk yang lain. Dalam riwayat 7 orang wafat saat itu juga, termasuk Sayyidina Umar. Tapi ketika roboh Sayyidina Umar, masih bilang apa? As-sholah, as-sholah, lanjut sholat. Anak gampang anak ini. Lalu setelah nusuk 7 orang mati, dikeroyok gitu, gak bisa apa-apa, bunuh diri. Selesai. Ada Sayyidina Umar. Ittaqillaha ya Umar. Idza wulita 'alan nas, wahai Umar hati-hati. Takwalah kepada Allah kalau menjadi wali atau pemimpin manusia. Wa'lam anna lillahi amalan bil laili la yakbaluhu bin nahar. Wahai Umar, Allah itu punya amal perbuatan bagi manusia yang boleh dilakukan hanya di malam hari, enggak diterima kalau siang hari dilakukan. Walahu amalan bin nahar la yakbaluhu bil laili. Allah juga punya amal perbuatan, tuntutan amal perbuatan di siang hari harus dikerjakan. La yakbaluhu bil laili, enggak bisa dikerjakan di malam hari, enggak diterima. Wa annahu la yakbalu nafilatan hatta tu'addiyal fariidhah. Allah tidak akan menerima hal yang sunnah kecuali setelah melaksanakan yang wajib, yang fardu. Wa innama thaqulat mawazin man thaqulat mawazinuhum yaumal qiyamah. Yang dikatakan orang yang berat timbangannya kelak adalah orang yang banyak amalnya ketika di dunia. Bittiba'ihimul haq fid dunya, mengikuti kebenaran di dunia. Wa innama khaffat mawazinu man khaffat mawazinuhum yaumal qiyamah bittiba'ihimul batil fid dunya. Orang akan ringan ya timbangannya kelak di hari kiamat yang mengikuti kesalahan, kebatilan. Kalau timbangan sekarang ente kasih wijen tidak ada pengaruhnya. Ya enggak, ente kasih potongan kertas tidak ada pengaruhnya. Nanti di akhirat satu wijen saja. Faman ya'mal mithqala dzarratin, apa dzarrah? Sebiji atom khairan yarahu, dari kebaikan itu akan berpengaruh sama timbangan. Makanya dikatakan sahabat namanya Abu Dzar. Abu itu bapak, Dzar itu biji. Namanya Uwaimir. Abu Dzar itu namanya Uwaimir. Punya julukan Abu Dzar. Kenapa? Bapaknya wijen. Karena ketika nimbang sesuatu tuh baru ingat, subhanallah, timbangan duniawi. Dikasih wijen satu, gak pengaruh belas. Ya apa nanti ketika hari neraca, hari timbangan amal perbuatan, satu amalan bagus akan berpengaruh. Fasummiya Abu Dzar, maka diberi nama Abu Dzar. Keluarlah Abu Dzar dari Lahore yang ini. Itu termasuk daripada Abu Dzar juga itu. Sudah? Wa qala Ali radhiyallahu taala anhu wa karrama wajhah, sittu khisalin, 6 hal. Berkata Sayyidina Ali, man amila bihinna, barang siapa yang mengamalkan itu, lam yatruk lil jannah matlaban wala alin anin nari mahraban, tidak akan meninggalkan permintaannya kepada surga, akan masuk surga dan akan selamat dari api neraka. Awwaluha, yang pertama, 6 hal ini.
Man arafallaha fa'ata'ah. Orang yang kenal Allah lalu taat. Wa arafa syaitan fa'asahu. Yang kedua, kenal sama setan, tahu godaan ini setan. Terus tapi godaannya dilanggar sama dia. Ditolak mentah-mentah. Yang ketiga, wa arafal haqqo fa'atba'ahu. Orang yang mengenal kebenaran diikuti. Wa arafal batila fattaqahu. Yang keempat, orang yang mengenal kebatilan tapi dijauhi. Wa arafad dunya farafadhaha. Kenal duniawi tapi ditolak. Wa arafal akhirata fatalabaha. Kenal akhirat lalu dicari. Sayyidina Ali itu manusia yang punya keistimewaan luar biasa. Semua punya keistimewaan ya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali semua. Tapi Sayyidina Ali luar biasa. Menantunya Nabi. Termasuk daripada orang yang menjadi pintu kotanya ilmu. Ya. Sampai didoakan sama Rasulullah tentang bagaimana luasnya ilmu Sayyidina Ali. Punya keajaiban apa? Sayyidina Ali itu pernah didoakan sama Nabi, suhu badannya kewalik. Kalau musim dingin dia kepanasan, kalau musim panas dia kedinginan. Ajib ya. Kepanasan, pakai jaket lah bahasa sekarang. Tapi ketika kedinginan orang-orang, buka pakai baju biasa. Itu Sayyidina Ali. Pinter, tegas. Kalau perang dalam riwayat muter, mata itu beda dengan Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu depan terus. Ya, itu Sayyidina Ali. Bahkan pernah dari kepandaiannya, pernah didemo sama wanita-wanita. Ditanya, wahai Sayyidina Ali, kau adalah pintu kotanya ilmu. Berapa banyak kau serap ilmunya Nabi? Sampai Nabi mengatakan, man kuntu maula fa'aliyun maula. Yang mengatakan Ali itu, yang mengatakan aku pemimpinnya, maka Ali juga pemimpinnya. Sekarang aku mau tanya, perempuan ini, kenapa Allah tidak mensyariatkan pasangan lebih kepada wanita? Yang boleh nikah lebih daripada satu kok laki tok. Poligami kok cuman bagi laki-laki. Kenapa enggak poliandri? Poliandri itu gak diwajibkan kepada kita. Poliandri itu perempuan satu punya suami banyak. Iya. Kata Sayyidina Ali, ini dijawab pakai ayat Al-Quran enggak bisa. Terus gimana? Kata beliau, ini yang antum bawa berapa wanita? 4 kelas. Setiap satu orang bawa air. Terus kumpulkan di bejana ini, di ember ini. Buat apa minta pertanyaan kok suruh bawa air? Bawa air aja. Selesai bawa air, kata Sayyidina Ali, wanita pertama taruh airnya di sini. Sudah. Yang kedua taruh. Yang ketiga, yang keempat. Selesai ditaruh semua, sudah nyampur. Terus ditanya, wanita pertama, air kamu yang mana? Ya udah ada nyampur sudah di sini. Wanita ketiga, air ente? Nggak ada, sama nyampur. Yang kedua, yang keempat, sama nyampur. Kata Sayyidina Ali, wanita hanya wadah. Kalau airnya laki-laki masuk bermacam-macam, anaknya nisbat kepada siapa? Anaknya itu nanti nisbatnya kepada siapa? Bin siapa? Bin satu kampung begini. Nggak mungkin. Itu wanita. Makanya Allah syariatkan itu nikah lebih daripada satu kepada laki-laki. Karena bukan wadah. Laki-laki airnya. Milih bahasa bagus. Perumpamaannya bagus. Ada Sayyidina Ali. Memang dari lahirnya sudah bagus. Bibitnya orang tuanya bagus. Bin Abi Thalib. Kita ini kan pas-pasannya, pas pinter-pinter, pas bodoh. Perkalian naik manggap gini. Eling anu aja nih lemot gitu. Ada Sayyidina Ali pinter
pintar betul. Bahkan kuat. Iya. Pernah ketika perang Khaybar itu Rasul itu bawa bendera. Sebelumnya malam itu Nabi mengatakan, besok bendera ini akan aku berikan kepada orang yang aku cintai dan dia cinta kepadaku. Orang yang Allah cintai dan dia cinta kepada Allah. Kata Sayyidina Umar, ana ini. Maksudnya Nabi, ana ini. Yang lain apa ini? Ana ini. Sampai beliau mengatakan, tidak ada hari yang aku paling iri seperti hari Khaybar saat itu. Ketika sahabat sudah kumpul, mau perang itu, Khaybar itu bukan perang hadap-hadapan, tapi nyerang tembok benteng. Dalam riwayat 5 lapis apa 6 lapis. Terus ketika dibawa sama Nabi bendera yang tadi malam dijanjikan, Nabi lihat, nggak ada Sayyidina Ali. Digolei, ditanya, aina Ali? Mana Ali? Tak ada ya Rasulullah. Ud'u aliyan, panggil Ali. Dipanggil. Ketika dipanggil, Sayyidina Ali kena penyakit romat, penyakit mata. Sampai tidak bisa jalan, harus dituntun. Asabahu romat ya Rasulullah, kena sakit mata wahai Nabi. Gak apa-apa, tuntun ke sini. Ketika datang sambil dituntun gitu, dilihat mata merah, langsung Rasul dengan tangannya yang mulia ngeludah, diusapkan ke mata Sayyidina Ali. Fastafa fil hal, sembuh. Baru diberikan bendera. Ada raya li Ali. Namanya bendera ini untuk Ali. Subhanallah, 5 benteng itu tembus semuanya. Kalah Khaybar itu. Makanya Khaybar itu besar dan ghanimah harta rampasan perang paling banyak Khaybar ini. Yang kata pengajian tadi malam Ustaz Jamal bilang triliunan, betul itu. Harta rampasan perang itu tanah kena. Ada lagi namanya salep. Salep itu salep salon pas itu. Salep itu kalau orang dulu perang itu pakai pakaian dan pakai perhiasan. Laki bawa ini, emas-emasnya dipakai, jahiliyah gitu. Ketika ente bisa bunuh dia, yang ada di situ tuh protolani punya ente. Makanya seneng orang Arab tuh ikut apa? Perang, karena pulangnya akeh. Itu anak yang bunuh, itu anak yang bunuh, itu anak yang bunuh. Pulang, Masya Allah hadirin. Ya tapi taruhannya nyawa, lenda. Innalillah. Seperti itu. Ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa qala insanun li ba'dis salaf kaifa at-tariq ila Allah Ta'ala. Dan ada satu orang tanya kepada salafus saleh bagaimana jalan menuju Allah. Faqala law arafta Allah la arafta at-tariqa ilaihi. Kalau ente kenal sama Allah, ya tahu jalannya. Gimana cara mengenal Allah? Tidak kenal Allah. Ini caranya ibadah, ente kenal Allah kan gitu. Orang yang masih mau kenalan sama Allah, ya mengong berarti ya, di mana Allah? Dulu ada dosen ke sini. Tolong Habib, disertasi saya diperiksa, direvisi kalau perlu. Apa? Filsafat dia. Di mana Allah? Siapa Allah? Ya apa tak bilang? Saya pernah mondok apa? Enggak pernah. Saya enggak bisa baca gini-gini, Pak. Saya enggak kenal Allah. Hah? Enggak kenal Allah mulai dulu berarti. Saya terus nyembah siapa? Ini dari ini, Habib. Dari siapa Allah? Coba Habib baca. Enggak mau baca saya. Nanti ketemu lagi mudah. Ya khair. Tak taruh dah mana. Karangannya disertasi ada yang begitu mulia. Monumental cari. Terus tak buat lemek kopi. Lah buat apa? Enggak tahu Allah, di mana Allah. Ya. Adanya kita sudah adanya Allah kan gitu. Di mana Allah? Ya di mana-mana. Wa qala sa'il subhanallah wa kaifa a'budu man la a'rif. Kata yang tanya, subhanallah, bagaimana aku menyembah zat yang tidak aku kenal. Faqala lahu wa kaifa ta'si man ta'rif. Kalau begitu kok bisa ente maksiat kepada zat yang ente kenal? Ente kenal Allah kan? Iya. Kok berani ente maksiat? Iya juga ya.
Ada satu ustadz jawab pertanyaannya orang kafir. Bagus. Ketika orang kafir tadi ini lagi sujud sholat Idul Fitri di jalan. Idul Fitri kan masjid biasanya meluber. Iya kan? Mulai masjid sof awal sampai ke belakang itu. Kok di saat itu ada orang kafir lewat. Terus melihat geleng-geleng. Muslim. Sujud sama siapa? Mau disujud gak ketok, gak kelihatan kok. Seakan Muslim. Kasihan ya. Akhirnya kedengaran sama Ustadz. Apa? Lah ini Muslim itu loh. Lah antum jawab Ustadz, kan antum pemuka agamanya. Coba lihat, ini nyembah siapa ini tidak kelihatan. Kalau kami yang disembah ada patung. Diwalik ngomong gini toh. Loh, justru karena nggak kelihatan dia kholik, pencipta. Kalau kelihatan berarti podo makhluke. Kalau menyembah sesuatu yang bisa dilihat kayak sampean, ya keliru mengong jenenge. Menyembah yang sifatnya sama dengan makhluk. Kita menyembah yang sifatnya beda, ya betul karena itu kholik. Diem. Diajak debat sih. Mesisan wis aku takok, yo. Iku wong-wong kok cadaran. Orang Arab tuh kok cadaran pakai pakaian hitam. Mana iklimnya itu panas. Apa enggak panas apa tutupan seperti itu? Diwalik bisa. Loh, yang kepanasan sampean makanya buka-bukaan bajumu. Kalau misalkan enggak kepanasan, tutupan. Itu orang Arab enggak ada yang panas. Sampean kepanasan, orang Eropa itu. Ayo coba tanyakan sama orang, anak kecil aja. Itu yang telanjang itu, yang pakai baju bikini itu kepanasan apa kedinginan? Kepanasan. Iya, yo. Yo sate pinter, Pak. Kayak ada. Wa qala ba'du salihin, dan berkata sebagian orang soleh li ba'dil abdal, kepada sebagian wali, arsyidni ila amalin ajid qalbi fihi ma Allah 'ala dawam. Tunjukkan kepadaku amal yang bisa hatiku mendapati bersama Allah senantiasa begitu. Faqala la tanzur ilal khalqi, jangan lihat kepada makhluk. Fa inna nadhara ilaihim zulmah, melihat kepada makhluk itu adalah kegelapan. Faqala, berkata orang soleh, la astati, saya tidak bisa. Faqala lahu, berkata orang wali, la tasma' kalamahum, kalau nggak bisa kumpul, kalau nggak bisa lihat, jangan dengar ucapannya. Fa inna sima'ahu qaswa, dengerin ucapan yang nggak baik itu bisa ngeraskan hati. Faqala, berkata orang soleh, la aqwa ala dzalik, nggak bisa saya. Faqala, berkata wali, la tu'amilhum, jangan muamalah, jangan bergaul dengan mereka, orang awam. Fa inna mu'amalatahum wahsyah, sebab muamalah dengan orang-orang awam tadi itu bisa menghinakan. Qala kaifa wa ana baina adharihim, bagaimana enggak bergaul wong saya di tengah-tengah masyarakat. Faqala la taskun ilaihim wa ta'annas bihim, jangan tinggal di situ. Faqala hadza asa, ya kalau suruh pindah mungkin barangkali. Faqala lahu, dan berkata, ya hadza tanzur ilal ghafilin wa tasma' kalamal khati'in wa tu'amilil battalin wa turidu an tajida qalbak ma Allah 'ala dawam. Lah sekarang ente mau kumpul sama orang yang bikin lalai, sering dengerin ucapannya orang yang riba, muamalah sama orang yang bodoh, terus minta hatinya sama Allah terus, ya mustahil. Ya. Orang itu kalau mau sama Allah terus, ya menyendiri, uzlah sana itu. Terus, tapi uzlah, terus menyendiri, tirakat, semua pakai guru. Gak ada terus tiba-tiba, kok sumpah dik ini yo, tak uzlah. Dan kon, sawa. Seperti Habib Abu Bakar dapat ilham pas hari Jumat, di mana akhirnya kan dibaca. Tiba-tiba uzlah sampai 15 tahun. Bagaimana? Semua ada gurunya itu. Kalau kita jangan. Saya pernah ketemu ketika di Hadramut dulu taklim di Tarim sama satu orang dari Sudan. Dari Sudan, betul. Syekh Ibrahim namanya, kalau nggak salah. Di Sudan itu, di pelosoknya ada tempat orang yang biasa tirakat.
Dan tempatnya itu seperti pondok. Cuman bukan kamar. Apa? Bilik-bilik. Bilik itu ruangan kecil untuk uzlah. Kayak kamar gini separuhnya. Terus itu untuk latihan uzlah, Habib. Ada waktu taklim beberapa tahun, setelah itu baru ngamalkan ilmu. Setelah itu ada yang khusus, ibaratnya mau menyendiri sama Allah, mau fokus ibadah. Ya itu latihannya. Nggak langsung setahun, Habib. Terus, pertama kali 3 hari. Kuat 3 hari seminggu. Kuat seminggu sama gurunya baru bilang, coba 2 minggu. Kuat baru sebulan. Kuat 1 bulan, baru 3 bulan. Terus bertahap sampai 1 tahun. Terus Ana tanya, di dalam bilik kamar itu apa? Ya udah ada, Beb. Imma kitab, Quran, sajadah, tasbih, sama 1 pet air pet. Itu untuk minum sama wudhu saja. Kalaupun mandi, ada kamar mandi di depan, balik lagi sini. Sudah ibadat tok. Makan dikirimi. Iya. Biar sulit. Semua atas arahan guru. Kalau sudah zikir sama Allah, merasa nikmat, baru menjadi orang yang ahlullah. Orang-orang yang VIP-nya Allah. Dan itu bukan kelasnya kita. Kelas kita ini yang gini, wis. Gini, ini paling enak sudah ya nak. Wa qala Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, "Thalathun man kunna fihi faqad istakmala al-iman." Berkata Syekh Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, 3 hal. Kalau punya 3 hal ini sempurna iman seseorang. Man idza radiya lam yudkhilhu ridahu fi batil. Orang kalau ridha tidak ridha dalam kebatilan. Wa idza ghadiba lam yukhrijhu ghadabuhu 'anil haqqi. Kalau marah enggak lebay. Enggak berlebihan sampai mengeluarkan kata-kata kotor, mukul. Marahnya pas. Wa idza qadara lam yatanawal ma laysa lahu. Kalau mampu juga tidak berlebihan. Kalau bantu seseorang, apa segala macam, tidak mencari fitnah, tidak mencari muka kepada orang. Mampu dalam segala apapun. Wa qala Ibrahim bin Adham, berkata Ibrahim bin Adham, kana ahlullah yusunani idza raja'tu ila abna'id dunya. Para wali Allah tadi itu berwasiat kepadaku apabila aku kembali kepada orang-orang ahli duniawi. An a'idhum bi arba', untuk menasihati mereka 4 hal. Yaquluna li kullahum, katakan, man yukthiril kalam lam yajid lil ibadati ladzah. Katakan kepada orang awam, wahai Ibrahim bin Adham, kalau banyak ngomong, ibadahnya enggak bakal lezat. Man katsura kalamuhu katsura khata'uhu. Kalau banyak ngomong, banyak salahnya. Wa man katsura khata'uhu katsura dzunubuhu. Banyak salahnya, banyak dosa. Wa man katsura dzunubuhu fannaru aula bih. Kalau banyak dosa, maka neraka tempatnya paling baik. Yang kedua, wa man yuksirin nauma la yajid fi umrihi barakah. Yang banyak tidur, umurnya enggak bakal barokah. Yang ketiga, wa man yatlab ridallah wa man yatlab ridal khalqi fala yantazir ridallah. Barang siapa yang mencari ridhonya manusia, jangan berharap punya ridhonya Allah. Yang terakhir ini yang paling bahaya. Apa? Wa man yukthiril kalam bil fudul wal ghibah. Barang siapa yang banyak ngomong dan banyak ghibah, la yakhruj minad dunya alal Islam. Ditakutkan meninggalnya bukan Islam. Ditakutkan meninggalnya su'ul khotimah. Kalau banyak ngomong, banyak ghibah. Wallahu a'lam.